teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi dalam ritual mingguan satu pena yang berlangsung setiap hari Kamis malam Jumat selama 3 tahun terakhir. Dan tak terasa ini sudah pertemuan yang ke-186. Jadi kalau setiap minggu itu ada 50 kali pertemuan, ini sudah hampir tahun keempat konstan berjalan tanpa libur, sekalipun bulan puasa. Kita mendiskusikan masalah-masalah aktual, soal buku, puisi, politik, dan persoalan luar negeri. Nah, tema kita malam ini tema yang seksi dan menarik tentang konflik atau perang Irak, Israel dan Iran yang berlangsung sudah hampir 1 bulan dan 2 hari yang lalu ada gencatan senjata. Ini gencatan senjata juga satu kejutan karena saya pikir tadinya Donald Trump akan melaksanakan niatnya untuk membom Iran dalam 1 malam dan hancur binasa. Tapi Donald Trump seperti biasa berubah-ubah pikiran, tiba-tiba ada gencatan senjata. Sekalipun itu tidak berlaku pada perang yang lain, di mana Israel masih terus menggempur Lebanon. Terakhir tadi saya baca ada ratusan orang yang meninggal. Salah satu bintang di perang Irak dan Iran dan Israel ini adalah Jajan Jainal Muttaqin, ya, yang namanya melambung menjadi narasumber di mana-mana. Setiap hari dia menulis di Facebook dan dengan video-video pendek, juga tulisan-tulisan panjang, dan itu beredar di lini massa dan di berbagai media sosial. Dia juga menjadi laris, diundang di mana-mana. Selamat malam, Bung Zezen. Selamat malam, Pak Gaza. Ya. Terima kasih undangannya, Pak Gaza. Oke, jadi kita akan mendiskusikan ini selama kurang lebih 2 jam, Bung Zezen. Biasanya setengah jam pertama itu presentasi, setelah itu kita akan berdiskusi. Begitu ya, Emel ya? Betul, karena kalau ada satu hal yang terjadi di 2026 dan paling menarik perhatian itu adalah semua mata tertuju pada Iran, apalagi juga sikap dari Amerika Serikat. Kita mau meninjau, membedah lebih jauh sebetulnya. Kalau tarik ke belakang, tinjauan sejarahnya seperti apa. Kalau tarik ke depan, what next abis gencatan senjata? Apakah nanti ujungnya adalah perdamaian atau ada hal lain yang kita warga dunia harus bersiap dengan kejutan selanjutnya? Sebelum itu, apakah ada video pengantar, Mas Elza? Bagaimana Bayu? Apakah ada video pengantar? Silakan. Ya. On February 28, 2026, U.S. and Israeli forces launched a coordinated strike against Iran called Operation Epic Fury. Our objective is to defend Dunia kembali menahan napas. Pada akhir Februari 2026, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu rangkaian serangan militer yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Situasi ini terjadi di tengah upaya diplomasi yang sebelumnya masih berjalan, menyisakan banyak pertanyaan tentang arah dan tujuan dari eskalasi tersebut. Pernyataan dari Donald Trump pun kerap berubah dalam berbagai kesempatan, membuat banyak pihak, termasuk para politisi di dalam negeri Amerika, mempertanyakan langkah yang diambil. 40 hari berlalu, perang belum juga berhenti. Eskalasi justru semakin meluas, menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam pusaran konflik yang kian dalam. Iran tidak tinggal diam. Ratusan rudal dan drone diluncurkan sebagai balasan, menyasar pangkalan militer Amerika dan wilayah Israel. Ketegangan juga merambat ke jalur strategis dunia, terutama Selat Hormuz, yang menjadi nadi distribusi energi global. Dampaknya terasa ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak, jalur perdagangan terganggu, dan tekanan ekonomi mulai dirasakan banyak negara. Situasi kini memasuki babak yang semakin kompleks. Gencatan senjata sempat diumumkan, namun serangan masih terjadi di berbagai titik. Masing-masing pihak mengklaim kemenangan, sementara korban terus berjatuhan dan infrastruktur hancur.
Di tengah gempuran besar-besaran, kekuatan Iran belum benar-benar runtuh. Justru, Iran menunjukkan pola perlawanan yang tidak konvensional melalui jaringan milisi regional, pengaruh geopolitik, serta strategi perang asimetris yang sulit dipatahkan. Pertanyaannya, apakah ini awal dari perang besar yang lebih panjang, atau justru titik balik lahirnya tatanan geopolitik baru dunia? Lalu, akan dibawa kemana arah konflik ini oleh Iran, Amerika, dan Israel? Mari kita dengarkan pandangan Zezen Zainal Mutakin, ahli sejarah dan geopolitik Iran, untuk memahami lebih dalam arah dan kemungkinan dari perang ini. Ya, satu video yang menarik, terutama pada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Zezen. Amel, apakah Amel ingin memperkenalkan Zezen sebagai seorang adik di UIN? Atau kita langsung? Iya, beliau adalah dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga merupakan Mazhab Ciputat ya, aktif di Oke. Mazhab Ciputat begitu. Iya. Oke, nanti kita akan tanya jawab dan ngobrol lebih jauh, tapi sebagai pengantar sudah dibuka oleh video dan kita juga akan mendengar paling tidak sudut pandang dari Mas Zezen begitu ya untuk membuka cakrawala kita mengenai isu yang sedang kita angkat pada malam hari ini. Begitu Mas Elsa, kita Ya. serahkan kepada Mas Zezen. Ya. Oke, silakan. Ya. Itu di Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Salam sejahtera buat kawan-kawan. Pertama-tama terima kasih ke Satu Pena, Bang Elsa, Mbak Amel, dan kawan-kawan atas undangannya. Sebuah kehormatan untuk sharing sesuatu yang saya kira menjadi concern kita bersama, at least dalam sebulan terakhir gitu ya, karena dimulai hampir lebih dari 30 hari yang lalu konflik yang sama-sama kita amati, sama-sama kita ikuti gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bang Elsa atas undangannya. Saya nggak tahu, mungkin saya ingin mulai dengan disclaimer buat kawan-kawan. Sarjana itu biasanya harus hati-hati, karena itu saya harus disclaimer. Disclaimernya adalah saya bukan ahli Iran. Saya tidak bisa bahasa Persia. Karena itu saya disclaimer pertama, bacaan saya terhadap Iran adalah bacaan sekunder. Saya banyak membaca tentang Iran, tetapi memang rata-rata dari literatur bahasa Inggris dan paling jauh mungkin bahasa Arab, terutama ketika saya dulu mengerjakan disertasi. Kenapa saya sampaikan ini penting di awal? Karena saya kira kalau kita mau secara rigorous menjadi seorang pengamat Iran atau menjadi seorang pengamat katakanlah Israel, kalau kita dari sudut kesarjanaan minimal kita harus menguasai bahasa yang kita amati gitu ya. Bahasa dasarnya tuh bahasa Persia atau bahasa Ibrani kita harus bisa. Karena itu memang amatan saya adalah amatan secondary karena saya baca dari sumber-sumber yang biasanya sebagian besar bahasa Inggris. Dan sebenarnya saya masuk dalam isu Iran ini dari perspektif awalnya dari perspektif hukum. Kebetulan saya ambil PhD di University of California Los Angeles di UCLA. Di Fakultas Hukum, jadi saya gelarnya makanya SJD, Science of Juridical Doctor, dan fokus saya memang di Public International Law, dan lebih spesifik lagi saya fokus di Law of War. Jadi di dalam Public International Law itu, hukum internasional publik itu ada satu disiplin ilmu yang sangat spesifik, yang disebut sebagai Law of War, atau disebut juga oleh kalangan militer disebut sebagai Law of Armed Conflict. Tetapi para pekerja kemanusiaan biasanya menyebutnya sebagai International Humanitarian Law. Jadi tergantung dari sudut pandang apa, tetapi baik International Humanitarian Law atau Law of Armed Conflict atau Law of War sebenarnya itu adalah satu disiplin yang sama. Dan karena itu memang sejak konflik yang pertama di Iran meletus, yang 12 hari yang pertama itu, saya sangat gregetan untuk ngikutin gitu ya. Awalnya saya tidak mau terlalu banyak komen dan lain-lain, tetapi memang ketika obrolan-obrolan kita di kelas itu didengar sama mahasiswa encourage saya untuk ke vlog gitu. Pak Jaji mungkin kalau nge-vlog ada yang denger nih gitu ya. Dan ternyata memang di luar dugaan saya vlog-vlog saya cukup banyak di orang. Jadi itu sekedar pembuka sebagai disclaimer. Nah, untuk diskusi kita malam ini mungkin
saya ingin sharing PowerPoint, Bang Elsa, biar Ya. lebih fokus. Oke. Saya akan share langsung aja ya. Ya. Oke, semoga kawan-kawan sudah bisa melihat. Bisa, jelas. Oke. Mungkin yang pertama, ya, saya kasih judul di dalam presentasi saya sebagai Iran, The Lands of Endurance. Kenapa saya sebut sebagai The Land of Endurance? Karena saya kira Iran atau Persia ini adalah salah satu peradaban yang mungkin terus-menerus ada di dalam sejarah manusia, mungkin 200 tahun, 200-300 tahun. Jadi sudah cukup lama Iran sebagai sebuah civilization itu endure gitu ya, bertahan lah katakanlah. Ingin kita mulai dengan update, sebagaimana tadi Bang Elsa sampaikan, update-nya adalah kita tahu semua 2 hari ini cukup kaget, meskipun saya sendiri tidak kaget karena saya yakin di dalam setiap konflik apapun, meskipun mereka sangat antagonistik, sebenarnya apa yang disebut sebagai backdoor diplomasi, diplomasi jalur belakang itu pasti selalu diupayakan, pasti selalu terjadi, dan saya kira sejak dimulai perang, beberapa pihak sudah langsung bergerak untuk mencoba mengupayakan jalur-jalur diplomasi itu tidak sepenuhnya tertutup, tidak sepenuhnya mati. Tentu saja Oman terlibat, tapi rupanya terakhir yang menjadi broker utama, yang menjadi katakanlah penengah utama dalam diplomasi ini adalah Pakistan. Dulu Pak Prabowo berharap Pak Prabowo bisa menjadi jembatan gitu ya, tapi kayaknya terlalu jauh mungkin ya kalau harus nyebrang dulu ke Selat Malaka, jadi dipilihlah Pakistan yang memang secara strategis tetangga begitu ya, tetangga dari Iran, punya kedekatan yang cukup dekat dengan Amerika dan punya kedekatan juga yang cukup baik saya kira dengan rezim di Iran. Karena itu Pakistan dijadikan katakanlah negara untuk diplomasi yang kemudian menghasilkan gencatan senjata, dan gencatan senjata itu diperdebatkan apakah ini bentuk kemenangan dari Iran ataukah kemenangan dari Amerika. Mungkin kita bisa berdebat nanti, tapi kurang lebih gencatan senjata itu ada banyak poinnya, tapi yang paling umum orang mengatakan ini sebenarnya adalah berdasarkan pada apa yang disebut sebagai 10 proposals of Iran ya. Iran itu punya 10 katakanlah usulan sebagai dasar untuk mereka ngobrol, untuk mereka selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ini sebenarnya jedanya adalah untuk semua pihak duduk mendiskusikan poin-poin kesepakatan. Nah, poin kesepakatan dasar yang diajukan oleh Iran dan disepakati oleh Donald Trump, sebagaimana disebutkan di dalam pernyataan resmi di Gedung Putih. Gedung Putih mengatakan bahwa kita telah we receive a 10-point proposal from Iran. Kami sudah menerima 10 poin proposal dari Iran, dan kita yakin dan kami yakin bahwa ini adalah satu proposal yang mungkin bisa berjalan, workable basis, untuk setidaknya memulai sebuah proses negosiasi. Dan yang menarik, di antara 10 poin itu, saya kira kalau memang katakanlah 70% atau 80% saja diterima oleh Amerika, ini sebenarnya adalah, dan ini orang CNN, orang Fox News bilang, ini adalah big win buat Iran, karena misalnya di situ ada poin bahwa Amerika dan Israel secara permanen tidak boleh lagi melakukan agresi. Iran diberikan kewenangan untuk mengontrol Selat Hormuz, enrichment terus dilakukan meskipun dikontrol oleh IAEA, kemudian sanksi dari Security Council harus dicabut, kemudian embargo harus dicabut, bahkan ada poin Amerika harus keluar dari kawasan Timur Tengah, dan juga yang paling penting adalah pembayaran kompensasi kepada Iran gitu ya, kompensasi perang. Dan bentuknya bagaimana? Ada yang mengatakan bentuknya misalnya kompensasi itu dengan cara setiap kapal yang lewat Hormuz dikenakan biaya per 1 barrel $1 gitu ya kurang lebih, atau dibayarnya pakai Bitcoin atau gimana lah. Tapi poinnya, kalau kita melihat poin-poin setidaknya 10 poin yang diakui oleh Gedung Putih sebagai dasar untuk Iran dan Amerika duduk bersama, setidaknya ini menunjukkan bahwa Iran berada dalam posisi yang lebih diuntungkan. Tapi kita tidak tahu nanti outcome akhirnya, karena inilah poin yang akan dinegosiasikan selama 2 tahun. Nah, karena asumsi itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya ini sepertinya adalah kemenangan untuk Iran. Setidaknya dalam konflik ini sampai gencatan senjata.
tentu banyak orang yang nggak setuju, orang kayak Pak Mas Rizal Malarangeng, sahabat kita, atau Mas Lutfi, mungkin pasti nggak sepakat bahwa Iran menang. Yang menang pasti Amerika, yang menang pasti Israel gitu ya. Nah karena itu siapa yang menang dalam perang itu sangat subjektif, tapi yang jelas semuanya kalah karena semuanya hancur, kita pun dirugikan gitu ya. Tetapi untuk orang yang mengatakan bahwa Iran setidaknya sampai gencatan senjata menang itu, sebenarnya argumennya cukup valid. Karena pertama, apa sih tujuan perang ini yang dulu dilancarkan oleh Amerika dan Israel? Amerika dan Israel itu kan melancarkan perang, itu tujuan utamanya adalah agar Iran mengalami perubahan rezim, agar Iran rezimnya berubah dan Iran dipimpin oleh rezim yang lebih bersahabat dengan Amerika dan Israel gitu ya. Meskipun sebagian pengamat mengatakan bahwa sebenarnya regime change atau perubahan rezim itu untuk Israel sekarang tidak lagi jadi target. Jadi Israel itu sekarang berubah targetnya dari merubah negara-negara yang hostile atau negara-negara yang bermusuhan ke Israel itu dari pendekatan perubahan rezim ke pendekatan menghancurkan sepenuhnya negara agar negara itu menjadi negara yang gagal. Jadi pokoknya nggak penting rezimnya siapa, yang penting itu adalah jadikan negara yang kita anggap sebagai musuh itu negara gagal, negara yang hancur. Indikasinya apa? Indikasinya pasti adalah penghancuran total seluruh fasilitas sipil. Makanya yang dihajar 60 universitas, yang dihajar itu rumah sakit, yang dihajar itu adalah infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan lain-lain. Karena memang tujuannya tidak lagi mengganti rezim, tapi tujuannya adalah membuat negara yang memusuhinya atau yang dianggap musuh itu menjadi negara gagal atau failed state. Nah itu yang terjadi saya kira di Gaza, itu yang terjadi sekarang di Lebanon. Lebanon juga sepertinya ingin diperlakukan seperti Gaza. Dan itu juga sepertinya yang kalau terus perang berlangsung sepertinya akan dilakukan kepada Iran. Karena buat Israel nggak penting lagi regime change, karena kalau regime change itu temporary. Mungkin setelah dijatuhkan diganti oleh orang yang menurut dia bersahabat, tapi 5 tahun lagi diganti lagi sama orang yang hostile. Karena itu yang paling penting adalah buat negara-negara itu negara gagal. Irak sudah jadi negara gagal, failed state. Syria sudah jadi negara gagal. Kita tahu Lebanon juga sudah lama jadi negara gagal. Apa buktinya gagal? Ya karena negaranya hampir meskipun berdaulat tetapi tidak memiliki kedaulatan, airspace-nya tidak berdaulat, perbatasannya tidak berdaulat, bisa kapanpun diinvasi dan lain-lain. Nah, tetapi kalau parameternya adalah regime change, maka tidak terjadi apa yang disebut sebagai regime change meskipun banyak political leaders di Iran yang terbunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas nuklir menurut laporan yang kredibel masih utuh meskipun ada mengalami kerusakan. Artinya tujuan utama untuk katakanlah melumpuhkan instalasi nuklir juga tidak tercapai setelah lebih dari 1 bulan perang. Yang lebih mengenaskan lagi, justru Iran memang seperti diduga mengeluarkan senjata pamungkas, yaitu mengontrol dan menutup Selat Hormuz. Ini adalah memang senjata pamungkas Iran yang diduga oleh banyak orang. Nanti kita bisa ada alasannya, tetapi Selat Hormuz ini memang selat yang sangat strategis karena semua orang sudah tahu ini adalah jalur energi dunia, 20-25% energi dunia lewat situ. Dan yang disebut sebagai energi dunia itu bukan hanya minyak, untuk bahan baku untuk fertilizer, untuk bahan baku pupuk pertanian itu semua juga harus lewat sana. Kemudian juga untuk logistik yang lain seperti makanan, ekspor dan lain-lain juga lewat situ. Karena itu penutupan Selat Hormuz memang akan punya ramifikasi, akan punya implikasi yang luas bukan hanya ke Iran, bukannya di kawasan tapi di seluruh dunia. Misil Iran masih mampu menghancurkan kawasan, apakah dengan menyerang landasan bukan landasan pangkalan militer Amerika ataupun juga objek-objek militer strategis yang ada di Israel. Itu artinya military capability atau military capacity Iran meskipun mengalami penurunan tapi tidak sepenuhnya bisa dihancurkan dan dilumpuhkan gitu ya. Nah, kita tahu ada demo besar sekali 8 juta orang di Amerika menurut sebagian laporan, yang ini menunjukkan bahwa justru tekanan politiknya adanya bukan di Iran tapi tekanan politiknya ada di Amerika. Dan ada tekanan global, sehingga tekanan global itu saya kira yang membuat negara-negara di Eropa, negara-negara di Asia termasuk Cina itu betul-betul mengusahakan adanya gencatan senjata, termasuk Cina saya kira berperan sekali ketika gencatan senjata ini dilakukan lewat tangan Pakistan, karena kalau ini tidak dilakukan maka kehancuran ekonomi dunia bukan hanya sesuatu yang dikhawatirkan tapi bisa benar-benar terjadi. Nah, yang menarik dalam konflik ini itu adalah bagaimana Israel dan Amerika terisolasi.
Kenapa saya bilang terisolasi? Bayangkan kita bandingkan konflik yang ada sekarang ini dengan konflik Irak invasion tahun 2003. Ketika Amerika menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata kimia dan ingin menurunkan Saddam Hussein pada tahun 2003, itu ada 49 negara sekutu yang secara aktif bergabung di dalam pasukan Amerika dan Israel. Jadi bayangkan 49 negara bergabung untuk menghancurkan Irak, menurunkan Saddam Hussein dan menguasai Irak. Dan kita tahu Irak nggak nyampe seminggu bisa dikontrol sepenuhnya. Dalam konflik kali ini betul-betul Amerika hanya ditemani Israel, dan sebenarnya yang ingin perang kan bukan Amerika, yang ingin perang ini Israel, bukan Amerika, karena Amerika tidak punya kepentingan langsung dengan Iran sebenarnya ya. Tidak ada apa yang disebut sebagai immanent threat gitu ya, tidak ada ancaman yang imanen yang mengharuskan mereka harus menyerang duluan. Ingat, yang menyerang duluan itu Amerika dan Iran. Meskipun dengan dalih di dalam teori militer biasanya disebut sebagai preemptive strike atau serangan antisipasi atau preemptif gitu ya. Biasanya preemptif itu di dalam hukum internasional landasan kebolehannya itu karena ada yang disebut sebagai immanent threat. Ada satu ancaman yang benar-benar nyata bahwa negara yang kita duga akan menyerang itu memang sudah melakukan tindakan-tindakan persiapan untuk penyerangan. Dan dalam konteks Iran ini sebenarnya tidak ada immanent threat untuk Amerika gitu ya. Itu saya kira update yang saya kira kawan-kawan semua tahu. Jadi saya ingin mundur ke belakang ya dari apa yang kita lihat, kemudian mundur ke belakang lebih dalam gitu ya. Saya kira juga dengan tujuan biar diskusi kita tidak repeating the same issues gitu ya, karena kita hampir setiap media ngomong hal-hal yang sama yang semua orang sudah tahu. Karena itu saya ingin agak maju sedikit ke belakang. Nah, saya di dalam judul menyebut bahwa Iran itu the land of endurance, ya, the land of endurance. Kenapa? Karena saya kira bahkan di dalam konteks perang yang terbaru aja, sebenarnya Iran untuk menang itu Iran tidak perlu ngapa-ngapain, cukup bertahan saja Iran sudah menang. Karena Iran dalam posisi diserang, dia bukan dalam posisi orang yang menyerang, orang yang melakukan invasi gitu ya. Kalau Iran bertahan saja dan tidak ada perubahan rezim, meskipun kehancur seperti yang kita lihat belakangan, sebenarnya Iran relatif dikatakan menang dalam tanda kutip ya. Nah, tetapi lebih dari itu sebenarnya apa yang kita lihat katakanlah sebulan terakhir ini adalah bukti bahwa endurance yang dimiliki Iran itu bukan endurance yang muncul tiba-tiba. Kemampuan Iran bertahan itu adalah hasil dari strategi, hasil dari persiapan, hasil dari perencanaan yang sangat lama. Kita tahu istilah ini sangat populer belakangan. Kalau merujuk pada Iran, biasanya Iran disebut sebagai negara yang menerapkan prinsip strategic loneliness. Ini omongannya Vali Nasr. Vali Nasr nulis buku sudah lama sekali, saya kira tahun 2006, kemudian buku terbaru baru 2025, The Iran Grand Strategy. Dan saya kira dia mengulangi istilah dia dengan mengatakan bahwa Iran itu sebenarnya adalah negara yang menerapkan prinsip strategic loneliness. Apa itu strategic loneliness? Strategic loneliness itu adalah kurang lebih perencanaan Iran pasca tahun 80, tahun 1979, atas dasar bahwa memang Iran itu tidak bisa bergantung pada orang lain. Iran dalam tanda kutip sendiri. Kenapa sendiri? Karena Iran itu satu-satunya bangsa Persia yang dikelilingi oleh kekuatan Arab. Iran itu Syiah yang dikelilingi oleh kekuatan Sunni. Dan Iran dari semenjak tahun 30-an, tahun 50-an, tahun 79, itu senantiasa menjadi objek dari perebutan kekuatan Barat, ya. Pada Perang Dunia Pertama ada perang Rusia dan Inggris di situ memperebutkan Iran. Kemudian kita tahu belakangan ketika ada Perang Dingin, Iran menjadi objek rebutan antara Rusia dan Amerika. Amerika sangat khawatir Iran menjadi hub strategis untuk Rusia atau Uni Soviet waktu itu karena Iran yang sangat strategis. Dan karena itu Iran merasa bahwa dia tidak bisa bergantung pada siapapun. Yang harus dijadikan tumpuan adalah dirinya sendiri, ya. Itu yang terjadi dengan Iran pasca 79. Itulah kenapa yang disebut sebagai strategic loneliness. Tetapi saya
mengatakan bahwa sebenarnya yang lonely di Timur Tengah itu bukan hanya Iran. Ini yang saya sampaikan di beberapa diskusi terakhir. Sebenarnya yang terjadi dalam konflik ini, konflik antara Israel dan Amerika, katakanlah Israel ya, Amerika untuk sementara katakanlah kita kesampingkan, katakanlah konflik antara Israel dan Iran, sebenarnya ini adalah konflik dua negara kesepian di kawasan. Jadi ini konflik dua jomblo, konflik dua orang yang lonely gitu ya, dua negara yang lonely. Kenapa Israel lonely? Kita tahu Israel itu lonely karena sejak Israel berdiri tahun 48, Israel itu terasing karena Israel berdiri di tanah yang dirampok dari orang Palestina, dari tanah orang Arab. Orang-orang dari Eropa Timur, orang-orang Yahudi Askenazi yang lari dari genosida orang-orang Eropa terutama Jerman, datang lewat bantuan Inggris, mendirikan negara Israel, mencaplok tanah Palestina, makanya sampai sekarang disebut sebagai wilayah pendudukan karena mereka menduduki. Dan karena itu mereka dari awal merasa kami ini orang Israel ini sendiri, seluruh orang Arab di sekeliling kami ini memusuhi kami karena tanahnya dicuri sama kita, diambil sama kita. Mana ada orang yang ridho tanahnya diambil, karena itu orang Arab pasti akan memusuhi kita. Meskipun dia baik-baik di muka, sebenarnya di bawah perasaan orang Arab itu tidak suka sama kita. Juga orang Persia, juga orang Iran juga nggak bakalan suka sama kita, apalagi semenjak tahun 79 gitu ya, karena Israel dianggap sebagai little Satan, yang great Satannya kan Amerika begitu ya. Jadi Israel juga negara yang sejak berdiri itu sebenarnya berdiri atas dasar kesendirian, bahwa mereka sendiri di tengah kerumunan bangsa Arab yang Muslim. Satu-satunya nih ada tiba-tiba negara Yahudi, dan negara Yahudi sebagian besar dihuni oleh orang Eropa. Inilah saya kira yang menyebabkan konflik di kawasan ini sangat rumit, karena baik Iran maupun Israel itu selalu punya prinsip itu. Punya prinsip mereka harus siap kapanpun untuk konflik, karena negara di sekitarnya adalah negara yang bisa kapanpun memusuhi mereka begitu ya. Nah, tapi untuk konteks Iran yang paling penting untuk kita lihat sebenarnya adalah ideologi yang jarang disebut orang, yaitu ideologi al-istiqlal. Dalam itu sebenarnya ambil dari bahasa Arab atau ideologi kemandirian. Ideologi istiqlal ini secara formal dirumuskan oleh Imam Khomeini, Ruhullah Khomeini, Bapak Revolusi Iran tahun 78, dalam pertemuan mereka di Paris dalam rangka mempersiapkan revolusi tahun 79. Jadi sekitar setahun sebelum revolusi, kekuatan-kekuatan oposisi Iran berkumpul di Paris, termasuk dengan para tokoh kiri dan tokoh revolusi Islam itu berkumpul. Mereka sepakat ada dua ideologi awalnya. Yang pertama ideologi republikanisme, demokrasi dan demokrasi Islam dan prinsip Islam Syiah gitu ya. Nah, tetapi kemudian Khomeini mengatakan kita harus masukkan di dalam ideologi dan semangat revolusi itu adalah ideologi istiqlal atau ideologi kemandirian, yang dalam bahasa Bung Karno mungkin berdikari. Dan sejak saat itu saya kira Iran memang mengembangkan semuanya sendiri. Nanti kita bisa lihat di belakang. Misalnya sekarang banyak orang yang nggak tahu Iran itu dari sisi dari sisi perkembangan sains juga luar biasa pesat gitu ya. Kalau kita lihat ranking-ranking di neuroscience, ranking di teknologi dirgantara, kemudian di AI dan lain-lain, Iran itu masuk top 10 kampus-kampus dunia. Kampus Sharif University yang baru dibom, dihancurkan itu adalah kampus tempat riset-riset unggulan Iran dilakukan. Saya tadi siang sekali, benar-benar tadi siang kebetulan menjamu atas kebudayaan dan pendidikan Iran di kampus saya di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, karena beliau menjadi dosen tamu untuk kami, untuk kampus, untuk Fakultas Studi Islam, dan beliau cerita banyak tentang bagaimana memang sains dan teknologi di Iran sangat pesat maju, dan hampir semuanya local capacity gitu ya, kemampuan lokal, misalnya membuat mobil sendiri, membuat roket sendiri dan lain-lain. Tentu ada bantuan teknologi dari Rusia, dari Cina misalnya, tetapi sebagian besar adalah teknologi yang dikembangkan secara indigenous. Nah,
bagian dari dalam strategi yang disebut sebagai strategic loneliness itu biasanya ada dua secara umum yang biasa disampaikan. Yang pertama ada yang disebut sebagai asymmetric konflik atau konflik asimetrik. Yang kedua ada yang disebut sebagai forward defense. Apa itu asymmetric konflik? Asymmetric konflik itu kurang lebih konflik di mana dua pihak yang secara kekuatan sangat jomplang itu terlibat konflik, dan kelemahan secara teknologi itu bukan berarti kelemahan untuk menyebabkan kekalahan perang gitu ya. Karena dengan teknologi yang tidak terlalu canggih justru orang bisa menang perang. Karena kemampuannya dalam strategi. Misalnya kita lihat semua orang sudah tahu misalnya drone yang harganya $35.000 harus dihancurkan oleh pesawat misalnya THAAD yang harganya sekali nembak $2 juta, $1 juta, dan lain-lain lah. Ada banyak model-model konflik asimetris yang sebenarnya ini mulai muncul semenjak Perang Dunia Kedua. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu semua perang-perang di belahan dunia dari Amerika Latin sampai Asia sampai Timur Tengah itu adalah konflik asimetris. Konflik asimetris terbaik itu contohnya ada dua, semua orang tahu, Vietnam dan Afghanistan. Di Vietnam kita tahu setiap pertempuran dimenangkan oleh Amerika, tapi peperangannya dimenangkan oleh Vietnam. Perbedaan antara pertempuran dan peperangan kan tahu ya, battle. Battle itu artinya mungkin dia menang ngebom, dia melumpuhkan fasilitas dan lain-lain, tetapi perangnya malah menang Vietnam. Yang terjadi dengan Afghanistan juga sama. Amerika masuk ke Afghanistan selama 20 tahun, mengganti Taliban dengan Taliban. Karena yang diturunkan oleh Afghanistan 20 tahun yang lalu adalah Taliban, tetapi yang diangkatnya jadi oleh Amerika adalah Taliban. Ini joke yang sama dengan Iran. Ini ngebom Iran, mengganti Khomeini dengan Khomeini lagi ya. Jadi Khomeini memang diganti, terbunuh, tapi yang gantiin juga Khomeini begitu ya. Nah, konflik asimetrik ini dilakukan Iran saya kira sekarang. Konflik asimetrik itu sederhananya adalah perang di mana target yang disasar itu bukan military capability atau bukan kemampuan militer, tetapi willingness, kemauan. Jadi bukan ability, bukan kemampuan, tapi kemauan. Seberapa lama Donald Trump mau perang? Kalau Donald Trump kuat 5 tahun, 5 tahun. Kalau Donald Trump kuat 5 hari, 5 hari. Jadi yang diserang, yang dijadikan pertaruhan itu bukan capability dari military Amerika. Karena kalau lawan itu Iran sudah pasti kalah. Tapi yang dilawan oleh Iran adalah willingness to war. Kemauan Amerika untuk terus berperang. Dan saya kira gencatan senjata ini adalah bukti bahwa pada titik tertentu Amerika mengalami kecapean. Apakah karena secara ekonomi sangat beresiko, apakah karena tekanan global, apakah karena harga minyak di California sudah $7-8 per barrel, di beberapa negara sudah $5 per barrel, ada tekanan dari domestik Amerika dan lain-lain. Tapi intinya yang diserang atau yang jadikan pertaruhan adalah willingness atau kemauan dari negara yang terlibat perang untuk terus berperang, bukan capability-nya. Dan saya kira itu yang dilakukan Iran sekarang. Yang kedua yang sering juga dikutip adalah forward defense ya. Forward defense itu kurang lebih kalau bisa kita itu melakukan dispersion. Dispersion itu penyebaran kekuatan di beberapa negara sehingga peperangan tidak terfokus hanya kepada Iran. Itulah kenapa Iran memang dari tahun 80-an membuat aliansi dengan banyak pihak ya. Di Lebanon ada kita tahu ada Hizbullah, di Irak ada Katib apa begitu namanya, di Iran ada, di Yaman ada Houthi gitu ya, dan lain-lain, di Palestina ada Hamas. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang negatif atau bagaimana. Itu kan proxy war. Amerika juga sama. Amerika juga semenjak tahun 50-an 60-an punya proxy di kawasan Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi. Itu kan proxy Amerika atau proxy Israel, dan Iran melakukan hal yang sama saja. Cuman memang yang dijadikan mitranya bukan orang-orang yang secara politik menjadi penguasa pemerintah gitu ya, tetapi menjadi oposisi di negaranya masing-masing. Dan kita tahu di dalam gencatan senjata yang sekarang terjadi, Israel itu merasa bahwa gencatan senjata itu tidak meliputi Lebanon, tetapi Pakistan, Iran, dan Amerika menganggap bahwa gencatan senjata ini juga meliputi wilayah Lebanon dengan Hizbullah, karena Hizbullah itu kan bagian dari
proxy war yang dilakukan oleh Iran. Jadi sebenarnya Hizbullah itu bagian dari apa yang terjadi dengan Iran Israel. Tetapi Israel rupanya mengatakan bahwa Lebanon tidak jadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata, dan karena itu dalam sehari setelah gencatan senjata ada sekitar 100 lebih serangan jet dan lebih dari ratusan 190-an orang meninggal atau bagaimana. Dan karena itu Iran juga sudah mulai lagi mengancam akan menutup kembali Selat Hormuz. Nah, bayangan saya kalau gencatan senjata ini gagal, maka yang sebenarnya menggagalkan itu adalah Israel. Karena sebenarnya yang tidak setuju dalam gencatan senjata ini adalah Israel. Karena Israel itu tidak mau ada gencatan senjata, maunya terus perang, dan perangnya menggunakan tangan Amerika untuk menghancurkan Iran sampai Iran hancur. Karena Israel tahu sebenarnya Amerika kalau mengeluarkan seluruh kemampuan militernya, memang Iran bisa hancur-hancuran. Dan itu yang diharapkan oleh Israel. Meskipun kita tahu Amerika juga ngitung kalau perang terus dilanjutkan ekonomi cost-nya terlalu tinggi, dan ini bisa betul-betul menghancurkan ekonomi dunia, begitulah ya. Nah, dari yang disebut sebagai strategic loneliness itu biasanya ada trade off ya. Trade off itu ada, katakanlah ada yang dikorbankan gitu ya. Ini yang juga sering dikatakan bahwa Iran itu for the sake of dignity dia sedikit mengorbankan prosperity. Mungkin orang bisa berdebat apa itu prosperity gitu ya, karena mungkin orang bandingannya dengan gedung mewah di Dubai, gedung mewah di Abu Dhabi, gedung mewah di Qatar. Dan untuk itu mungkin Iran tidak seperti itu gitu ya. Tetapi menurut dubes yang sekarang juga sering banyak mengisi acara, Pak Dian, menurut Pak Dian ketika Pak Dian di sana beberapa tahun sebenarnya ngelihat orang Iran relatif sejahtera ya, karena makanan murah, kemudian housing murah, bensin murah, dan lain-lain. Karena itu sebenarnya relatif kesejahteraan juga tidak seburuk yang dibayangkan. Tetapi biasanya yang pasti didapatkan oleh Iran ketika Iran menjadi bagian dari axis of resistance, menjadi sumbu perlawanan terhadap sumbu perlawanan terhadap kekuatan katakanlah hegemoni global Amerika dan Israel, Iran dianggap negara yang memiliki dignity. Dan kita tahu dalam konflik ini hampir semua negara di dunia selain Israel dan Amerika dan mungkin sekutunya di kawasan dan bahkan sekutunya di kawasan pun termasuk masyarakatnya, saya kira melihat Iran ini sebagai negara yang betul-betul memiliki kedaulatan, memiliki muruah dan kehormatan gitu ya, karena keberanian dia untuk tidak tunduk pada tekanan-tekanan hegemoni global. Kita akan masuk lebih dalam. Saya kira semoga waktunya luas. Nah, ini mungkin peta yang bisa menjelaskan juga kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa melihatnya. Ini yang disebut sebagai geopolitik. Geopolitik itu kan gabungan dari geografi dan politik. Karena itu sebenarnya geopolitik itu adalah ilmu yang menghubungkan bagaimana kondisi geografi satu negara berhubungan atau berkaitan dengan strategi politik tertentu yang dipakai oleh negara itu. Nah, Iran dari awal itu menyadari betul apa yang disebut sebagai keuntungan secara geografis yang dimilikinya. Apa keuntungan secara geografis yang dimiliki Iran? Iran itu, sebagaimana mungkin Bapak Ibu tahu, itu negara yang dikelilingi oleh pegunungan yang sangat susah ditembus. Di bagian barat itu ada pegunungan Zargos, kita tahu ini sangat terkenal, dan itu hampir mustahil ada katakanlah invasi lewat itu. Kemudian di sebelah utara dekat Laut Kaspia itu ada pegunungan Alborz, jadi ada dua gunung besar. Di timurnya ada padang pasir yang sangat gersang yang juga tidak mungkin bisa lewat situ. Di sebelah dekat Selat Hormuz ada pegunungan-pegunungan yang langsung berhadapan dengan Selat Hormuz, dan Selat Hormuz inilah yang menjadi kunci kepentingan geopolitik Iran, karena Iran betul-betul tahu dengan menggunakan katakanlah Selat Hormuz sebagai choking point, sebagai alat untuk mencekik dan menekan pihak-pihak yang memusuhinya, maka Iran bisa berada dalam posisi yang lebih diuntungkan gitu ya. Nah, tetapi lebih dari sekedar keuntungan geografis seperti yang dilihat dalam gambar, sebenarnya Iran memiliki sesuatu yang mungkin berkaitan dengan letak geografis itu, yaitu Iran menurut Michael Axworthy, ini salah seorang ahli Iran yang sangat terkenal yang saya kira sudah meninggal ya, orang Inggris dulu, ahli Iran dulu, katakanlah salah satu orang yang paling otoritatif untuk studi Iran, mengatakan bahwa Iran itu adalah the empire of mind.
Iran itu adalah imperium pikiran. Nah, di dalam bukunya Axworthy, Iran itu menurut dia adalah negara yang memiliki apa yang disebut sebagai fleksibilitas budaya yang luar biasa. Jadi Iran itu memang semenjak katakanlah berdiri 3.000 tahun lalu begitu ya, menjadi imperium besar pada masa Cyrus Agung abad ke awal Masehi, 2 Masehi begitu ya. Sebelum Masehi pada masih masa katakanlah Yahudi, sampai kemudian perang tanpa henti dengan Bizantium dan Romawi, sampai kemudian ditaklukkan oleh Abbasiyah, sampai kemudian munculnya dinasti Safawiyah yang bersaing dengan Mamluk di Mesir dan Ottoman di Turki. Iran ini memiliki kekuatan yang disebut sebagai kekuatan fleksibilitas budaya. Jadi meskipun secara militer pernah ditaklukkan, katakanlah pada masa Abbasiyah, tetapi secara budaya Iran itu tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan, dan yang justru dilakukan oleh Iran adalah menaklukkan penakluknya. Salah satu bukti yang paling sederhana adalah bahwa Iran meskipun selama lebih dari 1.000 tahun dalam tanda kutip di dalam kekuasaan para khalifah Arab awalnya ya, Abbasiyah, itu tidak berubah bahasanya menjadi bahasa Arab. Sementara Mesir dan bangsa-bangsa lain yang awalnya memiliki bahasa lokal itu sepenuhnya terarabkan. Tapi Iran sampai sekarang itu masih menggunakan bahasa Persia. Meskipun belakangan pasca abad ke-2 Masehi, 2 Hijriah atau abad ke-7-8 Masehi, memang banyak mengadopsi istilah-istilah Arab. Tetapi sampai sekarang bahasanya masih bahasa Persia begitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik nanti saya sampaikan di belakang. Tapi ini gambar ini semoga memberikan penjelasan kenapa Iran secara geografis itu akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Itulah kenapa saya kira ketika ada isu bahwa Amerika mungkin akan melakukan invasi darat ke Iran, banyak orang yang ngerti secara militer ragu bahwa Amerika akan melakukan itu. Karena Amerika tahu bahwa Iran itu secara geografis besarnya sama dengan Eropa Barat, besar sekali, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dan gurun pasir yang sangat ganas, yang sangat gersang. Dan karena itu untuk menaklukkan Iran mungkin butuh lebih sekitar 150.000 sampai 200.000 tentara setidaknya gitu ya. Dan karena itu secara logistik akan sangat sulit, dan kalau itu dilakukan maka perangnya nggak bisa sebulan 2 bulan, mungkin harus 5 tahun. Karena untuk urusan logistik dan lain-lain tidak semudah yang dibayangkan kalau mau invasi darat. Yang dilakukan oleh Donald Trump terakhir adalah mencoba melakukan special operations. Kita tahu Amerika melancarkan serangan ke Isfahan untuk merebut uranium, tetapi kita tahu semua berakhir dengan kengenesan ya, berakhir dengan hancurnya sekitar 12 pesawat Amerika, dan kemudian juga beberapa militer Amerika terbunuh ya di dalam operasi yang di Isfahan, yang cover story-nya adalah untuk menyelamatkan pilot yang yang pesawatnya ditembak dan dia melecutkan dirinya dengan parasut ya, padahal itu sebenarnya menurut banyak pengamat hanya cover story aja dari operasi spesial Amerika, dan itu yang hanya bisa dilakukan karena ground invasion hampir sangat sulit atau hampir mustahil. Nah, kita mungkin sedikit history biar agak dalam, Bang Elsa. Ini saya kebetulan orang IAIN, orang UIN, jadi dulu belajar secara Islam gitu ya, biar kelihatan IAIN-nya. Mungkin kita mulai dari sedikit yang menarik dari sejarah Islam itu dari periode Abbasiyah. Kita tahu pasca Nabi Muhammad wafat, ada namanya Rashidun Caliphate atau kekhalifahan yang dipimpin oleh Khalifah Ar-Rashidah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, kemudian diambil sama Umayyah, kita tahu kan. Dan Umayyah itu memindahkan kekuasaan dari Madinah, dari Hijaz ke Syam, ke Syria ya. Kenapa ke Syria? Karena kiblatnya orang Umayyah adalah Romawi. Jadi dia sebenarnya ingin menyambungkan kekuasaan Islam itu dengan kekuasaan Romawi, makanya dipindahkanlah dia ke Bizantium, ke Syria. Nah, yang banyak nggak tahu bahwa Abbasiyah ketika dia menggantikan kekhalifahan Umayyah, itu dimulai dari pemberontakan di Persia. Pemberontakan di Khurasan dipimpin oleh Abu Muslim.
Nah, Abu Muslim ini adalah pendiri Khalifah Abbasiyah. Dan pemberontakannya itu dimulai dari Persia. Kenapa? Karena Persia itu memang berhasil ditaklukkan oleh Abu Bakar pada perang Qadisiyah. Jadi ada perang besar, ada 2 perang besar dalam awal masa Islam yang dijadikan sebagai simbol penaklukan 2 tetangga yang selama ini menjadi musuh besar dalam tanda kutip ya. Penaklukan terhadap Romawi Bizantium itu terjadi dalam perang Yarmuk namanya. Penaklukan terhadap Persia atau waktu itu disebut sebagai Sassanid Empire, Persian Sasanian Empire, itu terjadi pada perang Qadisiyah. Nah, itu terjadi pada masa awal sekali Abu Bakar. Dan setelah itu islamisasi, bukan islamisasi, setelah itu Persia tunduk di dalam kekhalifahan Islam. Meskipun secara budaya dan secara agama hampir mayoritas orang yang ditaklukkan masih berada dalam agamanya masing-masing. Ini juga yang banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya menurut para sejarawan Islam, meskipun Islam sudah sampai Andalusia di abad kedua, ya sampai ke India gitu ya, sampai ke Persia, sebenarnya sampai 200 tahun pertama yang disebut sebagai penganut agama Islam itu adalah minoritas, hanya 20% dari total populasi Imperium Muslim. Itulah juga yang terjadi dengan Persia. Persia itu mengalami islamisasi baru belakangan, baru 200 tahun setelah penaklukan, 100-200 tahun setelah penaklukan. Pada masa penaklukan awal itu tidak ada terjadi konversi besar-besaran. Kenapa? Karena di dalam teologi Islam, agama itu tidak boleh disebarkan dengan paksaan, la ikraha fiddin. Karena itu penaklukan wilayah-wilayah tetangga itu adalah penaklukan kedaulatan politik. Ya, jadi bukan penaklukan agama. Kedua alasannya adalah alasan fiskal. Alasan fiskal itu begini, kalau negara-negara yang ditaklukkan itu langsung jadi Islam, para khalifah itu nggak mau, karena mereka harus bayar zakat doang, dan bayar zakat itu kecil, jumlahnya cuma 2,5% setahun, itu pun kalau nisob. Tapi kalau para penduduk itu tidak konversi ke Islam, maka para penduduk yang ditaklukkan itu masih berada dalam apa yang disebut sebagai wilayatul jizyah, ya. Artinya pajaknya adalah pajak jizyah. Pajak jizyah itu lebih besar sedikit dibandingkan dengan zakat dan tidak kena nisab. Maksudnya bukan nisab hitungannya. Semua yang laki-laki merdeka harus membayar jizyah. Nah, alasan-alasan itu sudah banyak didiskusikan di dalam studi, tetapi yang ingin saya katakan adalah Persia memang sudah ditaklukkan pada awal Islam, tetapi yang menarik adalah Persia kemudian menjadi tempat untuk pemberontakan terhadap kekhalifahan Umayyah yang dipimpin oleh Abu Muslim. Ya, Abu Muslim itu kemudian mendirikan imperium yang disebut sebagai Abbasiyah, karena dia ingin menisbahkan namanya kepada Bani Abbas lah kurang lebih. Nah, dan yang menarik, ketika direbut kekhalifahan itu dari Umayyah, itu dipindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Dan kita tahu Baghdad itu pada masa itu adalah ibu kota imperium Persia Sasania. Jadi dipindahkanlah attachment tradisi dari dalam tanda kutip Bizantium ke Persia pada masa Abbasiyah. Dan banyak yang kita tidak tahu mungkin bahwa semenjak zaman Abbasiyah itu sistem pemerintahan yang ada di dalam kekhalifahan Abbasiyah itu diadopsi sepenuhnya dari sistem Abbasiyah. Yang paling jelas adalah sistem wazir atau vizir atau viziret. Viziret itu kurang lebih dalam sistem modern perdana menteri. Jadi ada khalifah yang berkuasa, yang memiliki kedaulatan, tetapi untuk urusan sehari-hari dia akan mengangkat yang disebut sebagai perdana menteri atau yang disebut sebagai wazir, ya. Dan sistem diwan itu sama lah, mungkin di bawah wazir itu ada diwan-diwan atau ada menteri-menteri begitu ya. Dan ini sebenarnya sistem yang sudah sangat established di Persia yang kemudian diadopsi di dalam sistem kepemerintahan Abbasiyah. Dan kita tahu Golden Civilization Islam, peradaban Islam itu mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Di situ kita tahu ada kekhalifahan Al-Ma'mun, ada Harun al-Rashid, ada Baitul Hikmah, sains berkembang luar biasa, penerjemahan karya dari Persia, dari Yunani. Para filosof terbesar yang ada di dalam sejarah Islam, dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, Mullah Sadra, Al-Ghazali, Al-Tusi, Al-Mishkawai, sampai sufi terkenal seperti Jalaluddin Rumi, itu adalah orang-orang yang di dalam tradisi sejarah Islam disebut sebagai Persianate Muslim.
atau Muslim yang mengakar pada tradisi Islam Persia. Akulturasi budaya Islam, budaya Arab, dan budaya Persia yang kemudian menghasilkan capaian-capaian yang luar biasa agung di dalam tradisi dan dalam sejarah Islam. Hampir semua filosof yang kita tahu seperti Al-Farabi, Ibnu Sina itu Persia, bukan Arab. Jadi karena Arab itu bahkan pada abad kedua pun sudah nggak dihitung, karena Arab itu menjadi semacam pusat spiritualitas aja, Hijaz itu. Sementara pusat sains dan teknologi itu dipindahkan memang ke Baghdad, ke Syam, ke Khurasan, dan lain-lain. Nah, yang juga banyak tidak diketahui bahwa Iran itu sebenarnya dalam modern Iran itu baru menjadi negara Syiah itu belakangan. Dalam sejarah Islam, proses Syiah Hishashi, wilayah yang sekarang disebut sebagai Iran, itu baru terjadi pada masa dinasti Safawiyah, abad ke-16 dan 18. Ada Shah Ismail, dan ada Shah Abbas ya, abad 1629. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa misalnya pasca Qajar dinasti ketika Shah Reza merebut kekuasaan dari Qajar, menamai dirinya sebagai Shah Reza. Anaknya disebut sebagai Muhammad Shah Reza Pahlavi. Karena memang tradisi menggunakan kata Shah itu adalah tradisi yang dimulai pada masa Safawiyah. Ya, itu tradisi Iran. Dan kalau Anda baca tulisan-tulisannya Majid dan Sgar, kita akan sadar bahwa sultan-sultan di Nusantara yang berdiri pada masa yang kurang lebih sama, abad ke-16, 17, 18, itu menggunakan gelar yang sama. Alauddin Riayat Shah, Muzaffar Shah, Mansur Shah, dan lain-lain. Dari Malaka, dari Johor, dari Jambi, di Aceh, itu sultan-sultannya banyak yang menggunakan kata Shah. Dan menurut studi-studi sejarah, sebenarnya penggunaan kata Shah itu diinspirasi oleh penggunaan kata Shah di dalam kekhalifahan atau di dalam dinasti Safawiyah di Iran semenjak abad ke-16 18 gitu ya. Ini ada historical connections antara apa yang terjadi di Iran Persia pada abad ke-16 18 dengan apa yang terjadi di Nusantara. Nah, dan Syiah yang ada di Iran semenjak Safawiyah itu adalah Syiah Ithna Athari atau Syiah Imam 12. Apa itu Syiah Imam 12? Syiah Imam 12 itu kurang lebih adalah Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam pasca Nabi Muhammad itu harus diteruskan oleh keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Keturunan-keturunan Nabi Muhammad itu yang memiliki hubungan darah yang disebut sebagai Ahlul Bait. Dan menurut mereka ada 12 dari mulai Imam Ali, Imam Hasan bin Ali, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far As-Shadiq, Musa Kazim, ada teman anak Mizan ya Musa Kazim. Jadi itu nama salah satu imam. Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Ashkari, Muhammad Al-Mahdi. Nah, yang menarik menurut keyakinan Imam Syiah yang ada mayoritas sekarang ini, yang Syiah Imam 12 itu, imam yang ke-12 yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi itu Ghaib. Ghaib itu artinya menghilang, okult, tidak tahu berada di mana dan akan kembali lagi nanti menjelang kiamat. Gitu. Selama dia ghaib, selama dia tidak ada, kepemimpinan umat Islam harus diwakilkan kepada para faqih, kepada para ulama. Jadi perwakilannya tidak lagi kolektif, tidak lagi individual tapi kolektif. Ini juga kemudian yang menjadi dasar atau menjadi ilham bagi konsep wilayatul faqih yang sekarang menjadi sistem yang ada di Iran. Ya, jadi wilayatul faqih itu dimulai dari keyakinan keyakinan bahwa ada imam 12 yang harus memimpin umat Islam dan imam yang ke-12 itu kondisinya ghaib atau okul karena itu diwakililah oleh para ulama yang disebut sebagai al-wilayah al-faqih. Nah, sebagai informasi, Syiah 12 itu adalah Syiah mayoritas yang ada di dunia sekarang. Mungkin jumlahnya sekitar 70% menurut sebagian data, 70-80%, dan sebagian besar ada di Iran. Tetapi bukan satu-satunya cabang Syiah. Ada Syiah yang lain yang disebut sebagai Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sekarang besarnya di Yaman. Organisasinya namanya Houthi. Jadi Houthi itu beda sekte
dengan Syiah yang ada di Iran, dan dulu tidak pernah bersahabat sebenarnya, baru belakangan aja tahun 60-an 70-an mereka membangun aliansi. Tahun 80-an membangun aliansi, sebelumnya tidak ada aliansi langsung. Nah, Syiah Zaidiyah itu apa? Kurang lebih ya sama imamnya, cuman imamnya itu nanti ada Imam Zaid ya. Jadi imamnya Zainal Abidin, dan mereka berdebat tentang imam yang harus melanjutkan lah. Karena itu mereka berhenti pada Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin itu kalau tidak salah adalah anaknya Musa Al-Kazim begitu ya. Sama ada lagi Syiah yang lain yang disebut sebagai Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini lebih minoritas lagi, lebih sedikit lagi, ada di banyak negara kecil-kecil termasuk di Oman begitu ya. Ada juga di Eropa yang paling terkenal itu ada kampus di Inggris namanya Aga Khan University. Banyak yang nggak tahu Aga Khan University itu didirikan oleh Ismailiyah Syiah sebenarnya ininya. Yang dulu ada kawan kita Pak Arskal jadi dosen itu Ismailiyah sebenarnya. Nah, Ismailiyah juga sama lah kurang lebih, dia perdebatannya tentang siapa yang harus jadi imam. Mereka yakin Imam Ismail ibn Ja'far, anaknya Ja'far as-Shadiq yang harus jadi imam, dan menurut mereka imamnya tidak terputus pada 12, imamnya sampai sekarang masih ada. Dan Syiah Ismailiyah ini kalau mau dibuat dalam spektrum, mungkin spektrumnya adalah Syiah Zaidiyah yang lebih dekat ke Sunni, Syiah Isna Asy'ari atau Syiah Imam 12 yang ada di tengah, Syiah Ismailiyah yang ada di ekstrim yang lain, yang relatif lebih jauh dari tradisi Sunni. Ada Syiah yang lain yang sering jadi bahan misunderstanding atau kesalahpahaman yang disebut sebagai Syiah Gulat. Syiah Gulat itu sudah musnah, sudah tidak ada di muka bumi ini. Apa itu Syiah Gulat? Syiah yang ekstrim. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya misalnya mengatakan bahwa yang harusnya mendapatkan wahyu itu Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril nyasar ngasih wahyu ke Nabi Muhammad. Nah, misalnya gitu yang ekstrimnya. Jadi ini malaikat Jibril ini disuruh kasih wahyu sama Allah ke Ali, dikasihnya ke Muhammad, nyasar gitu misalnya. Tapi Syiah Gulat udah nggak ada. Nah, sekarang bagaimana pandangan mayoritas umat Islam termasuk Sunni terhadap Syiah itu? Secara umum, mungkin bisa dipercepat. Siap, ini terakhir. Oke. Secara umum Syiah yang ini tuh dianggap sebagai bagian dari mainstream umat Islam, meskipun ada penyimpangan-penyimpangan, mereka tidak dianggap kafir. Itu pandangan umum umat Islam selain yang gulat ya. Bahwa mereka dianggap bid'ah iya, bahwa mereka mungkin dianggap menyimpang dalam sisi-sisi tertentu iya, tetapi pandangan mayoritas dari dulu sampai sekarang tidak sampai takfir, tidak sampai mengafirkan. Jadi kalau ada influencer yang mengatakan Syiah itu kafir, itu menurut saya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam tradisi besar Islam. Sedikit lagi Bang, hanya sedikit kronologis saja. Nah, kita tahu secara kronologis rentetannya adalah setelah Safawiyah ada dinasti Qajar, setelah dinasti Qajar runtuh ada Reza Shah Pahlavi ya. Ada Reza Shah, kemudian Muhammad Shah Reza, dan sampai revolusi. Nah, itulah saya kira runutan teologi sejarah, mungkin sedikit geopolitik dari apa yang mungkin kita saksikan sekarang. Dan saya kira ini semua mungkin bisa menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita lihat itu perang yang bisa kita lihat juga dari sisi peradaban, dari sisi civilizations, bahwa Iran itu adalah negara yang sudah cukup tua sekali, 2000-3000 tahun, dan karena itu kita tidak bisa memahami Iran dengan terlalu light gitu ya, karena mereka punya layers peradaban, punya layers history yang sangat panjang yang bisa menjelaskan kenapa mereka punya endurance yang mengagetkan kita semua. Oke, saya stop di situ. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan. Mohon maaf kalau sedikit panjang. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, luar biasa. Mungkin kita tepuk tangan dulu nih. Demikian tadi Jejen sudah mengumpulkan pandangannya selama kurang lebih 1 jam. Sangat menarik. Lengkap dengan penguasaannya yang dalam terhadap sejarah bangsa Iran, termasuk proses yang belakangan juga sering jadi isu tentang apakah Syiah itu kafir atau tidak. Kita tentu masih ingin mendengarkan pandangan Zezen tentang katakanlah prediksi yang mungkin lahir dalam
situasi gencatan bersenjata yang mungkin akan sangat rapuh ini, baru berlangsung beberapa hari, dan apa yang akan terjadi setelah gencatan senjata ini berlangsung, meskipun mungkin banyak pengamat yang mengatakan gencatan senjata ini tidak akan lama bertahan. Kita juga ingin mendengarkan pandangannya tentang sikap politik Indonesia, terutama Prabowo yang sejak awal bersikukuh tidak mau mengecam serangan ini, dan bahkan di dalam situasi perang berkali-kali mengatakan yang kita perlukan adalah menjamin keamanan negara Israel. Itulah sebabnya mungkin Indonesia juga mendapat hukuman dari Iran, tidak bisa melewati Selat Hormuz. Nah, kita juga ingin tahu tuh kenapa Prabowo mengambil sikap seperti itu yang oleh banyak kalangan dianggap agak berbeda dengan konstitusi negara kita. Iya, Amel, sudah ada yang raise hand dari tadi. betul. Ada satu, Ada Mas Pradana, lalu ada Pak ada Reiner, Bapak Bung Ibu juga yang Reiner. masih mau bertukar pikiran boleh raise hand, nanti kami undang satu persatu. Oke, Kita mulai mungkin dari Mas Pradana dulu, barangkali ya, yang lebih dulu. Mas Adi Pradana. Ya, oke, silakan Adi. Tapi mukamu kok tidak kelihatan. Iya. Oke, Adi. Makasih Mbak Amel, Bu Yayasa. Makasih Bang Zen. Bang Zen, ini agak curhat sih Bang Zen. Apa namanya? Menurutku apa ya? Yang aku rasain kok selama perangnya, aku ngerasain polarisasi ini kenceng banget gitu loh. Seolah-olah kita tuh dipaksa antara harus bela rezim Iran atau bela Israel dan Amerika gitu. Padahal kalau aku sih posisiku sih, dan ini posisi yang kesepian. Ini bagian curhatnya. Menurutku ya tiap rezim itu kan isinya politikus, dan politikus itu kan sangat mungkin salah, Bang. Dan tiap-tiap dan ketiga bagian itu ya juga nggak suci-suci amat gitu, bahwa apa yang dilakukan Israel dan Amerika itu pelanggaran hukum internasional. That's it, selesai. Kita udah nggak bisa dibikin play-doh lah di situnya. Tapi apakah rezim Iran ini suci? Yang iya aku agak skeptis juga. Misalnya kayak kalau kita cek indeks persepsi korupsinya kan buruk. Kemudian ada juga berita-berita soal bagaimana IRGC itu menguasai ekonomi dan segala macam. Itu kan sedangkan beberapa teman aktivis kita kan di sini kan teriak juga soal bagaimana peran militer dengan ke ranah sipil, bla 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 bla. Begitu melihat IRGC kok nalar kritisnya kok kayak nggak ada gitu, Bang. Jadi terus kemarin juga di Iran kan susah air gitu. Terus yang kedua juga ini, Bang, belakang aku kan sering dengar bahwa jangan dengar propaganda barat, media barat gitu, isinya propaganda ya. Cuma setelah aku sendiri nonton France 24, kemudian Deutsche Welle, kemudian CNN, I'm not gonna say they are objective ya. Itu mungkin debatnya bisa jadi panjang, tapi yang aku bisa katakan adalah suara-suara kritis pada kebijakan Trump, suara-suara kritis pada pada Israel itu juga disuarakan kok oleh mereka gitu. Misalnya kayak demo yang di Amerika kemarin gitu. Jadi jargon jangan dengar propaganda media barat itu juga, we have to be skeptical on that jargon gitu, Bang. Makasih, Bang. Oke. Ya, ini agak umum nih, apa kalau Jajan ingin menjawab ini komentar pendek ini. Silakan. Terima kasih. Mungkin komentar saya sederhana. Saya tidak ingin mengatakan bahwa rezim Iran suci. Kita tahu tidak ada rezim politik yang suci. Emang rezim kita suci ya. Emang rezim kita tanpa masalah.
Emang rezim Afrika Selatan tanpa masalah, emang rezim Saudi tanpa masalah digantungin orang satu-satu, misalnya yang melakukan pidana. Emang di Saudi Arabia ada kebebasan ekspresi politik, emang di Qatar ada kebebasan ekspresi politik, emang di Qatar corruption index-nya bagus. Nah, kalau kita semua berargumen bahwa hanya karena Iran dianggap bermasalah, kemudian orang diberi legitimasi untuk melakukan serangan invasi militer yang menghancurkan, bayangkan, menghancurkan hidup orang sipil, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, itu saya kira sama dengan kita jelas-jelas melihat orang yang ditindas, dan kita masih bersepakat dengan si penindas. Itu aja sih concern saya. Karena justru logika saya dibalik, logika saya bahwa hanya karena kamu menganggap Iran bermasalah, kemudian mentolerir, menganggap bisa memaklumi, mewajarkan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, that's a big problem. Karena kalau logika itu kamu tarik, apa Saudi Arabia nggak bermasalah? Apa Abu Dhabi nggak bermasalah misalnya? Kalau kita mau fair-fairan, di antara semua negara-negara di sisi dengan Iran, menurut saya yang punya elemen demokrasi justru Iran. Memang di Iran ada elemen non-demokratik ya. Non-demokratik itu maksudnya katakanlah imam pemimpin tertinggi itu dipilih memang sekali seumur hidup. Yang milihnya itu 88 orang ahli. 88 orang ahli itu dipilih oleh masyarakat. Dan imam yang disebut sebagai Imam Khomeini atau Dewan Pemimpin Tertinggi itu setiap bekerja mereka harus berkonsultasi dengan Dewan Kebijaksanaan. Di parlemen mereka punya apa yang disebut sebagai itu tadi Wilayatul Faqih itu yang ada 12 orang perwakilan hakim, perwakilan para ulama. Kemudian mereka harus bekerja dengan DPR. DPR itu ada dari provinsi dan lainnya. Saya baca konstitusi Iran dengan detail dan menurut saya terlepas dari bahwa demokrasi Iran nggak benar, Iran nggak sempurna, tapi ada elemen-elemen demokrasi yang tidak ditemukan di negara lain, di negara Teluk. Demokrasi pemilihan presiden rutin kok, elektoralnya jalan kok di Iran 5 tahun sekali. Oke, ada yang bilang itu nggak demokratis dan lain-lain. Lagi-lagi emang Indonesia demokratis misalnya dan lain-lain. Jadi that's my biggest concern. Ketika kita menganggap attack, serangan yang menghancurkan itu bisa dilegitimasi semata-mata karena negara itu dianggap tidak sempurna, bermasalah, that is the biggest problem. Karena itu kalau logikanya dipanjangkan, maka dengan demikian kita mau mengembalikan dunia ini dari rule-based international order ke power-based international order. Bahwa yang kuat yang menang, saya bisa caplok negara kapanpun, Maduro bisa saya culik, Greenland bisa saya ambil, Iran bisa saya serang, besok Indonesia, Prabowo aneh-aneh bisa saya serang. Kan gitu logikanya. Nah itu yang that's the biggest problem for the American invasions dan Israeli attack gitu ya. Karena menurut saya kita tidak bisa semata-mata berdasarkan pada asumsi negara yang kita anggap bermasalah itu bermasalah, kemudian kita memberikan legitimasi pada mereka untuk melakukan perang. Karena perang itu the crime of different levels ya. Itu kejahatan di level yang lain. Itu levelnya lebih tinggi dari kejahatan yang lain-lain di dalam dunia ini. Di dalam dunia hukum internasional tuh perang itu kondisi tertinggi gitu loh ininya, thresholdnya dibandingin yang lain-lain. Itu mungkin sedikit tanggapan. Kalau mengenai media saya sepakat dengan Anda. Saya pakai Median, saya pakai Al Jazeera, saya pakai The Guardian, saya tidak pakai Fox ya. Saya masih pakai CNN, saya masih pakai ya kita normal aja lah baca aja. Tapi kan kita juga bukan orang bodoh yang harus baca semuanya dengan taken for granted. Kita harus compare informasi gitu ya dengan berita-berita yang lain sehingga kita bisa relatif menimbang informasi itu dengan cukup objektif. Itu mungkin Ya, terima kasih. Jelas jawabannya, terima kasih. Adi, nah Bung Rainer silakan ya, Amel. Ya. Pak Rainer. Ya. Baik, terima kasih Mas Jejen. Saya sebetulnya terlalu dibawa terbang di dalam sejarah yang begitu panjang. Sementara menurut hemat saya, yang kita lihat dari kekuatan Iran ini bukan karena milenium peradabannya, tetapi justru yang menurut hakikat kebangkitan
Iran ini, kalau menurut saya, kalau mau gunakan istilah filsafat sejarah dari Herbert Marcus, sebetulnya Iran itu melakukan apa yang disebut di dalam filsafat teknologi dari Marcus, bahwa dia melakukan sesuatu yang disebut dengan hanya dalam setengah abad, yang disebut dengan Great Refusal. Great Refusal itu terkait erat dengan apa yang juga disebut oleh sejarawan, saya lupa namanya, itu adalah Iran melakukan Great Leap. Jadi lompatan yang besar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kedaulatan Sasania dari Cyrus, dari Kores, segala macam itu mempunyai implikasi begitu cepat datang pada era kontemporer ini ketika menghadapi imperium barbarian, ya, menurut saya. Karena jangan lupa, ketika Islam tumbuh pada abad ke-7, itu dua imperium besar yang menguasai dunia waktu itu, yaitu Sasania Persia, dan kedua adalah Imperium Romawi. Dan itu ditulis oleh Juan Cole di dalam biografi Muhammad, adalah juru damai dunia di antara dua imperium besar pada waktu itu. Kalau Anda baca buku Juan Cole tentang Muhammad, saya kira itu kuat sekali untuk menyatakan bahwa sebetulnya kekuatan Iran itu lebih didasarkan pada revolusi 1979. Bukan yang jauh ke sana, Mas. Enggak, saya enggak melihat itu. Kekuatan revolusi itu justru yang menjadi satu-satunya yang saya pelajari dalam sejarah peradaban politik Islam, bahwa Iran kontemporer inilah yang menjadi tonggak kembalinya Imperium Islam dalam apa yang disebut oleh Carl Smith sebagai, yang saya tulis tadi itu adalah teologi politik. Jadi Iran hari ini adalah representasi dari Imperium Islam, ya, Imperium Islam pasca Rasulullah, katakanlah begitu. Jadi dia menabalkan sejarah itu dari 4 kekhalifahan itu. Nah, dia menjadi kekhalifahan kelima yang menjadi tonggak peradaban Islam hari ini. Jadi kekhalifahan sekarang sudah bertambah 1 lagi. Jadi bukan 4 khalifah lagi, tetapi sudah 5 khalifah. Dan 5 khalifah itu entah bagaimana pemimpinnya yang mati secara martir, yaitu Ali Khamenei, adalah merupakan cucu keturunan Rasulullah. Ini bukan suatu yang kebetulan. Karena sejarah selalu memiliki caranya sendiri untuk menafsirkan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bagi saya katakan dalam tulisan saya tadi itu, bahwa ini bukan bukan kemenangan dalam perang, tapi ini kemenangan yang saya sebut kemenangan teologi revolusi Islam. Jadi revolusi Islam yang menang ini. Ya. Jadi Imperium Islam ini, ya ini saatnya kebangkitan yang kita besar-besarkan dulu abad 14, bahwa ini kita sudah masuk ke abad ke-15 Hijriah, kebangkitan kita. Ya, petanda hari ini menurut kajian sejarah saya, karena saya juga membaca sejarah kontemporer itu, terutama dari buku, kalau kita semua membaca buku dari Profesor Hamid Dabashi, yaitu Theology of Discontents, yang saya kutip itu, dan juga Iran Uninterrupted, ya, itu sebetulnya menjelaskan bahwa tonggak berdirinya peradaban Islam hari ini diwakili oleh kekuatan politik yang diperankan oleh Iran. Siapa?
negara Arab. Yalah, bahlul semua itu, Mas. Bahlul semua itu, negara-negara itu dipermainkan begitu rupa. Coba kita kaji betul. Misalnya kita juga jarang membaca sih biografi dari para pemikir-pemikir dari sana. Kita baca misalnya Ali Syariati, Al-Jili, kita baca terakhir Ali Khamenei. Saya baca betul biografi dari Ali Khamenei itu dari buku Sel nomor 14 itu. Saya tahu bagaimana dia memahami betul bagaimana kedaulatan ini bukan masalah bagi dia. Ini bukan masalah Sunni atau Syiah atau Islam melawan Amerika. Tidak. Ini adalah kedaulatan imperium Islam untuk ditegakkan. Sebagai teologi, makanya saya katakan ini kemenangan teologi revolusi Islam. Dan kemenangan itu sudah dideklarasikan sejak tahun 1979. Anda masih ingat 1979? Kedutaan Amerika coba diserbu oleh Amerika. Amerika tidak berhasil, gagal. Ya, perang 12 hari juga tidak jadi. Perang yang 40 hari juga melakukan gencatan senjata. Apa ini bukan kemenangan? Kemenangan dong. Kenapa kita menjadi semacam gamang? Kayak tadi Mas Pra itu kayak gamang melihat Iran keadaan. Bagi saya Iran itu sudah satu set peradaban yang lengkap yang menegaskan bahwa inilah imperium Islam yang terbaik di abad 21. Saya kira itu pandangan saya secara teologi politik. Jadi saya tidak merujuk pada, saya hanya merujuk pada sejak revolusi 1970 kita. Karena saya mempunyai buku besar tentang kemajuan teknologi Islam itu yang begitu rupa. Itu 5 tahun lalu saya beli buku itu, bagus sekali. Ya mereka sedang memproduksi kemampuan-kemampuan mereka dari segala embargo itu. Nah itu sebetulnya yang tidak dilihat. Saya kira itu pandangan saya, bahwa kita tidak usah merasa saya yakin betul bahwa itu kemenangan revolusi, teologi revolusi Islam lah, yang asalnya dari Islam. Ya tidak ada lagi di sana, Tunisia tidak ada, lebur di sana Tunisia, ya kan? Itu luar biasa menurut saya. Saya kira itu pandangan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira pada dasarnya saya tidak membantah atau apa. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Reiner. Yang tadi saya coba sampaikan adalah akar-akar genealogis dari apa yang disebut sebagai 1970 revolusi tahun 79 kan gitu ya. Untuk melihat kenapa Iran punya kemampuan bertahan yang luar biasa, kemampuan strategi kebudayaan, kalau kita boleh katakanlah strategi kebudayaan yang luar biasa, menurut saya tidak bisa dilepaskan dari akar-akar sejarahnya tentu saja, karena bagaimanapun setiap bangsa pasti akan dibentuk oleh bentangan sejarah. Kenapa saya masuk ke aspek itu Pak Reiner? Karena saya kira diskusi-diskusi tentang konflik ini kan memang sebagian besar diskusi yang selalu dimulai dari tahun 79 gitu ya, dari revolusi, atau misalnya mulainya dari Musadek lah gitu ya. Musadek diturunkan tahun 53, padahal waktu itu Iran bertransformasi menjadi monarki konstitusi, ya, Muhammad Shah Reza Pahlavi sebagai raja, kemudian Musadek dipilih secara demokratis tapi diturunkan oleh kudeta CIA dan Inggris. Kemudian setelah itu Iran mengalami trauma dan kemudian monarki menjadi monarki absolut. Sampai kemudian revolusi tahun 79 menjadi revolusi yang impact-nya luar biasa, dan setelah itu bangsa Arab ketakutan, revolusi itu akan menjalarkan negaranya mereka, dan karena itu raja-raja sangat protektif, sebagai kompensasi raja-raja itu memberikan kesejahteraan buat rakyatnya biar nggak revolusi, dan lain-lain lah. Nah, diskusi malam ini saya sengaja agak dalam membawa itu ke ranah yang agak historis sedikit ke belakang, dengan harapan ada hal baru yang kita mungkin diskusikan. Mungkin buat Pak Reiner bukan hal baru, tapi mungkin sebagian orang merasa ada hal-hal baru dari elaborasi yang sifatnya agak historis gitu Pak Reiner, saya kira. Tapi pada dasarnya saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Oke, terima kasih Bung Zezen. Kita masih punya waktu
saya ingin mendengar sedikit saja komentar dari Bung Zezen tentang sikap Indonesia dalam konteks perang ini, karena sejak awal Indonesia memang menempuh garis yang berada di dalam tanda kutip tidak di kubu Iran tapi di kubu Israel dan Amerika. Dimulai dengan tidak mengecam pembunuhan, tidak mengecam serangan, bahkan dalam masa-masa yang perang itu berkali-kali tetap mengatakan menjamin keamanan Israel. Kira-kira menurut Bung Zezen apa ini yang ingin dicapai oleh Prabowo dalam konteks ini, dan apa implikasinya bagi Indonesia dalam konteks hubungannya dengan percaturan politik global nanti? Mungkin saya ingin mulai dari prediksi ya. Tadi kan Bang Elsa menanyakan prediksi bagaimana ke depan ini akan apa yang akan terjadi. Pertama, menurut saya gencatan senjata yang sudah dicapai ini adalah capaian yang luar biasa. Ini hasil dari usaha diplomasi yang saya kira cukup intensif. Tetapi memang yang dikhawatirkan adalah bahwa Israel merasa tidak dilibatkan dalam proses negosiasi itu. Jadi rupanya Amerika itu bernegosiasi langsung dengan Iran melalui perantara Pakistan tanpa melibatkan Israel. Dan karena Israel tidak merasa dilibatkan, ada kemungkinan justru spoilernya atau yang merusak gencatan senjata itu justru Israel. Tadi dengan asumsi yang tadi saya sampaikan bahwa memang Israel telah merubah strategi dari mengganti rezim dengan menghancurkan negara, ya. Jadi mengganti dari regime change ke menjadi failed state, ya, mengganti negara-negara itu menjadi negara-negara yang gagal aja, hancur aja, lemah, gagal, udah biar kita tidak ada saingan di kawasan gitu ya. Jadi yang justru kita khawatirkan adalah Israel sebagai pihak yang kemungkinan besar bisa mensabotase perjanjian gencatan senjata. Dan jangan lupa bahwa dua perang yang terjadi sebelumnya, apakah perang yang 12 hari ataukah perang yang sekarang 30 sekian hari itu dilakukan di tengah negosiasi damai kan, tengah negosiasi upaya-upaya diplomatik kan, yang satu di Swiss, yang satu di mana gitu ya. Yang perang pertama juga sama. Yang perang kedua kita tahu sehari sebelumnya dari Oman mengatakan bahwa besok akan terjadi deal yang akan menjadi historik dan lain-lain. Tiba-tiba besoknya Amerika melakukan serangan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh semua pihak, dan itu sudah jauh-jauh hari diomongin oleh Immanuel Kant lah. Immanuel Kant ngomong the exhaustion of war dalam Perpetual Peace misalnya ya, bahwa banyak kasus negara-negara berhenti perang itu bukan untuk berhenti perang tapi untuk menarik napas aja sebenarnya. Nah, yang saya takut ini Amerika ini narik napas aja sebenarnya. Amerika narik napas, Israel narik napas untuk kemudian mengumpulkan kekuatan untuk perang lagi, untuk menghancurkan lagi. Jadi intinya kalau prediksinya seperti apa tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karena juga orang seperti Donald Trump hari ini ngomong A, 2 jam kemudian ngomong B, 3 jam kemudian ngomong C. Jadi fakta bahwa kita punya pemimpin yang sangat dunia dipimpin oleh orang yang tidak bisa diprediksi juga membuat orang-orang tidak bisa melakukan prediksi apapun atas apa kemungkinan yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Tapi setidaknya apa yang sudah dicapai sekarang semoga bisa terimplementasi dan kita kembali ke kondisi damai gitu ya, karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Mengenai Indonesia, saya sampaikan di salah satu vlog saya, apa yang terjadi dengan Indonesia mirip dengan apa yang terjadi dengan India. India tahun 2014. India sebelum tahun 2014. India sebelum PGP, sebelum Bharatiya Janata Party, itu adalah India yang fokusnya adalah pada Global South, fokusnya pada negara-negara berkembang, fokusnya pada solidaritas negara Asia Afrika dan lain-lain. Tapi pasca Bharatiya Janata dipimpin oleh Modi berkuasa, kita lihat ada perubahan signifikan yang luar biasa. Sekarang aliansi utama Israel di Asia adalah India, ya, kerjasama militer dan lain-lain. Dan kita tahu India untuk semua sikap sekarang sangat pro Israel. Untuk genosida di Gaza tidak pernah ada suaranya. Untuk sikap-sikap yang dikira akan merugikan Israel, dia akan selalu berpihak pada Israel dan lain-lain. Saya khawatir itu yang sekarang terjadi dengan Pak Prabowo. Ada proses yang disebut sebagai proses secara gradual untuk lebih dekat kepada Israel, ya.
Indikasinya Tempo sudah memuat, Rija Indragiri Amri kemarin punya podcast yang saya kira bagus sekali, hasil investigasi hasil investigasi forensik dia terhadap data-data di media. Kurang lebih dia mengatakan bahwa lobby-lobby Amerika atas nama Israel sudah dalam tanda kutip mengepung Prabowo agar Prabowo setidaknya netral dan tidak kritis terhadap Israel. Jadi sebenarnya target katakanlah lobis Amerika dan lobis Israel ke Indonesia itu nggak muluk-muluk. Kalau Indonesia tidak kritis saja pada Israel atau kalau Indonesia diam saja itu udah kemenangan gitu ya. Tidak perlu kita membayangkan bahwa Indonesia secara terbuka dukung Israel karena itu pasti akan bertentangan dengan kehendak mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi fakta bahwa pemerintah diam saja atau pemerintah secara halus berpihak saja itu udah kemenangan yang luar biasa. Dan sepertinya kalau kita mengutip laporan Tempo, kalau kita mengutip dari apa yang disebutkan oleh Bang Riza gitu ya, itulah yang sekarang terjadi. Itu yang menjelaskan kenapa kita gabung BOP, kita misalnya retorikanya kita harus mengakui Israel dan lain-lain. Saya ingin klarifikasi sedikit tentang logika kita harus mengakui Israel, Bang Elza. Kalau ada orang yang berbicara bahwa kita harus mengakui Israel, itu orang berarti nggak ngerti hukum internasional. Karena Israel itu kita tidak mengakui pun, dia sudah jadi negara di dunia ini. Karena dia sudah menjadi permanent member di United Nations. Jadi pengakuan itu nggak penting buat Israel, karena Israel sudah diakui. Justru yang harus kita perjuangkan adalah pengakuan Palestina. Karena Palestina meskipun sudah diakui oleh 159 negara, secara resmi tidak bagian dari komunitas negara bangsa dunia atau komunitas nation state dunia, karena negara Amerika atas lobby Israel selalu memveto usulan Palestina untuk menjadi permanent members of United Nations lewat Security Councils. Itulah kenapa sampai sekarang secara formal, legal formal, Palestina itu tidak dianggap negara. Sama seperti statusnya dengan Taiwan misalnya, ya, yang masih jadi perdebatan. Tetapi Israel, meskipun kita tidak mengakui, sudah diakui. Ngapain juga kita berjuang untuk mengakui Israel? Israel sudah diakui kok di dunia ini. Udah jadi permanent member United Nations, udah jadi negara. Yang harus kita perjuangkan adalah pengakuan terhadap Palestina. Makanya menurut saya logika bahwa kita harus mengakui Israel itu keliru, karena Israel tidak perlu diakui karena sudah jadi negara. Yang harus diakui oleh kita, diperjuangkan pengakuannya oleh kita adalah Palestina. Karena Palestina meskipun sudah 159 negara mengakui Palestina, dia tetap tidak dianggap negara di mata hukum internasional, di mata PBB. Karena statusnya yang selalu diblok, yang selalu digagalkan oleh Amerika, status penuh sebagai negaranya selalu digagal di Dewan Keamanan. Mungkin segitu sedikit respon saya, dan ini saya kira punya implikasi yang agak tentu saja praktikal ya. Saya yakin itu kenapa tanker kita nggak dilepaskan juga tidak lepas dari sikap kita yang dianggap sekarang bagian dari Western countries. Jadi sekarang kalau dipetakan secara geopolitik global, sebenarnya Indonesia itu lebih ke Western countries ya, tidak lagi Global South. Ini juga bisa dijelaskan mungkin oleh apa yang kita sebut sebagai personal lebih ke personal attachment ya. Kita tahu Pak Prabowo kan dari kecil sangat westernized ya, hidup di banyak negara di di negara barat gitu ya. Kemudian juga pendidikannya hampir semuanya western. Affinity-nya dengan kelompok-kelompok Islam juga saya kira sangat trivial. Trivial itu apa ya? Ya politis lah, kemarin aja dekat dengan kelompok Islam pada masa Pak Presiden dengan Pak Anies gitu ya. Tapi sisanya kan enggak sebenarnya ya, jadi wajar juga. Kepentingan bisnis, Rothschild dan lain-lain ya, itu semua yang menyebabkan saya kira kita memang sedang secara bertahap menuju ke arah I don't know, seperti apa yang terjadi di India lah. Semoga itu tidak terjadi dan semoga itu hanya asumsi negatif saya. Oke, terima kasih Bung Zazen. Tapi nampaknya Pak Prabowo tidak terlalu gembira dengan gencatan senjata ini, karena yang jadi mediator bukan Indonesia tapi Pakistan.
Oke, Bung Jajan, satu Nggak lagi. bisa kita jadi mediator, kita nggak bisa. Satu lagi karena Bung Jajan lama di Amerika, bagaimana Bung Jajan melihat debat publik di Amerika tentang Donald Trump ini? Terakhir tadi disebutkan ada demonstrasi yang katanya mencapai 8 juta orang terhadap kebijakan perang yang dilaksanakan oleh Donald Trump. Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk itu kan masih sangat-sangat sedikit ya dibanding ratusan juta penduduk Amerika. Apakah memang muncul gerakan anti perang yang masif di sana atau ini hanya memang masih dalam konteks minoritas gitu? Sebab bangsa Amerika ini nampaknya kalau kita lihat sejarah, saya baca juga tulisan Jajan, ini memang bangsa yang hobi berperang ya, sejak tahun 40 sekian itu sudah memerangi sekian puluh negara. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi dengan Donald Trump pasca perang ini menurut pengetahuan Bung Jajan yang lama di sana? Silakan ya. Jadi Amerika itu sejak merdeka tahun abad ke-17, 17 sekian itu hampir tidak pernah ada hari-hari tanpa perang, Bang Elza. Ada 470 perang yang melibatkan militer Amerika dari mulai abad ke-17 sampai sekarang. Yang disebut sebagai war-nya hanya 11, tapi sisanya yang disebut sebagai military operation. Dan yang lucu, apa yang dilakukan Amerika di Iran itu tidak dikatakan war di Amerika. Kenapa? Karena kalau war itu harus ada Senate approval, harus ada parliamentary approval, harus ada izin dari katakanlah DPR ya. Nah, biar ngakalin hukum, biar kita nggak perlu izin, namanya operasi aja. Misalnya operasi penangkapan kriminal gitu ya. Atau operasi pemulihan keamanan. Jadi karena kalau war dia sudah dianggap bisa diimpeach karena dia berarti violating the law kan. Itu yang pertama. Jadi memang Amerika itu negara yang sangat bergantung pada perang untuk kepentingan hegemoninya secara global. Dan tentu saja ini terkait sekali dengan apa yang disebut sebagai military industrial complex. Maksudnya apa? Maksudnya perang itu meskipun menghancurkan, tetapi juga tanpa kita sadari menguntungkan buat Amerika. Kenapa? Karena dengan adanya perang, kebutuhan akan suplai senjata itu meningkat. Dan siapa produsen terbesar dari senjata di dunia ini? Ya Amerika. Dan karena itu ketika perang terjadi, negara-negara di kawasan Teluk, negara-negara di Amerika, di Korea Selatan itu mesen rudal-rudal ke Amerika karena mereka takut nih suatu saat perangnya juga sampai ke kita. Dan karena itu kebutuhan untuk persenjataan itu meningkat drastis. Jadi di satu sisi dia buang uang, tetapi dia juga di sisi lain juga mencetak uang. Karena itu lobis-lobis militer di Amerika, lobis-lobis kepentingan industri persenjataan di Amerika sebenarnya happy dengan apa yang terjadi dengan perang ini. Tentu saja juga ada yang mengatakan bahwa ini perang juga sebenarnya sengaja dilakukan oleh Donald Trump untuk membuat semacam huru-hara agar Amerika bisa dalam tanda kutip membayar hutangnya yang luar biasa besar itu misalnya ya. Ada banyak teori lah yang saya tidak bisa masuk karena itu kan sangat ekonomi hitung-hitungannya. Tapi fakta bahwa Amerika itu negara yang sangat dekat dengan tradisi perang dan mengandalkan perang dan kekuatan militernya untuk menguasai dunia itu fakta. Misalnya sampai sekarang kan semenjak Pearl Harbor diserang, Amerika itu punya doktrin apa yang disebut sebagai global reach, global power. Bahwa kalau saya mau menguasai secara global, maka saya harus hadir di seluruh dunia. Sampai pulau terpencil pun harus saya hadir. Makanya Amerika memiliki lebih dari 700 pangkalan militer. Luar biasa. Jadi memang semua budget militer di dunia ini kalau dikumpulkan ya 30%-nya masih atau 30-40%-nya masih dimiliki Amerika. Saking kuatnya memang Amerika dari sisi militer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang secara domestik kita tahu meskipun orang masih menganggap ini adalah minoritas movement, gerakan yang minoritas, saya melihat gerakannya semakin besar dan penentangannya yang terjadi juga bukan hanya muncul dari kalangan Demokrat. Kita tahu Amerika itu negara yang sangat terpolarisasi ya. Sangat Demokrat, Republikan gitu. Kalau orang udah Republikan, ibaratnya kucing aja ditaruh itu udah pasti dipilih. Kalau orang Republikan itu meskipun kucing aja dan dia nyerang aja tanpa ada pikiran apapun tetap akan dianggap bagus gitu ya. Kita tahu di dalam polling-polling terbaru para pendukungnya Donald Trump yang disebut sebagai MAGA movement itu masih mendukung perang.
Jadi yang menolak itu memang adalah orang Demokrat dan orang yang independen. Yang jadi ada beberapa polling terbaru yang mengatakan sekitar 61% warga di Amerika menolak perang. Dan itu approval-nya terus turun ya. 60% itu tinggi sekali untuk hitungan di Amerika, tapi setelah di breakdown 60% itu memang yang sebagian besar yang menolak itu kalau nggak Demokrat adalah independen, orang-orang yang memang tidak punya afiliasi yang fix gitu ya. Kadang-kadang dia jadi Demokrat, kadang-kadang dia jadi Republikan gitu ya. Republikannya sendiri, MAGA-nya sendiri memang masih suportif terhadap keputusan apapun yang dilakukan oleh Trump. Tetapi yang menarik, Bung Elsa, sebenarnya ada mulai terjadi apa yang disebut sebagai retakan-retakan di kubu MAGA dan di kubu Republikan. Anda tahu mungkin Tucker Carlson yang dulu sangat Trumpian, sangat konservatif Republikan, yang dulu sebagai presenter Fox, sekarang sangat kritis terhadap Donald Trump, sangat kritis terhadap Israel, sangat kritis terhadap Netanyahu. Major Green, siapa namanya itu? Taylor Green itu siapa? Yang perempuan itu, saya lupa namanya. Juga sama, dulu sangat Trumpian, sekarang berbalik menjadi sangat anti Trump dan anti Netanyahu. Tapi sebenarnya logikanya menarik, logikanya tetap MAGA. MAGA itu kan singkatan dari Make America Great Again. Dan karena itu menurut Tucker Carlson, kalau kamu mau menjadikan Amerika dikjaya lagi, maka ya harus menempatkan kepentingan Amerika nomor satu. Nah, problemnya menurut orang seperti Tucker Carlson dan beberapa orang Republikan yang mulai keluar dari kubu Trump itu adalah sepertinya Donald Trump itu tidak menempatkan kepentingan Amerika nomor satu, tapi lebih menempatkan kepentingan Israel karena kepentingan lobby AIPAC, American Israeli Political Actions Committee, Political Affairs Committee itu menjadikan kepentingan Israel jadi nomor satu, tidak lagi jadi tidak lagi menempatkan Amerika sebagai nomor satu. Dan karena kepentingan nasionalisme Kristen itulah saya kira yang menyebabkan berbaliknya beberapa pendukung Trump sekarang mengkritik Trump dan mengkritik Netanyahu. Logikanya logika tetap yang sama, logika MAGA. Cuman yang satu itu saya kira tidak bisa lepas dari kepentingan dukungan Israel karena selain lobby, ini juga saya sampaikan di beberapa sesi vlog saya, selain lobby, Bang Elsa, juga ada aspek teologis. Aspek teologisnya apa? Aspek teologisnya bahwa sebagian besar orang Amerika itu adalah Protestan, dan sebagian Protestan di Amerika itu adalah evangelis. Dan kita tahu gerakan Zionisme yang ada di dunia itu munculnya pertama kali justru bukan dari Yahudi, tapi munculnya pertama kali dari Kristianisme Protestan yang disebut sebagai Christian Zionism. Awalnya muncul dari teologi restorasi bahwa apakah secara spiritual atau secara fisik orang Yahudi itu akan dikembalikan ke tanah yang dijanjikan dan lain-lain, dan berkelindan antara pandangan teologi evangelis Christian Zionis dengan Zionisme dengan lobby AIPAC yang menyebabkan basis MAGA itu tetap kuat menurut saya. Itu yang menyebabkan kenapa banyak sekali orang Kristen Protestan evangelis di Amerika itu sangat pro Israel, karena buat mereka kehadiran Israel, berdirinya kuil ketiga atau Third Temple itu adalah wasilah atau cara agar Yesus segera datang gitu. Jadi tujuannya memang pengen Yesus datang gitu ya sebagai Mesias untuk menyelamatkan dunia yang akan kiamat ini. Dan ini yang menyebabkan saya kira American evangelis Christian itu sangat staunch, sangat firm, sangat kokoh dalam mendukung tindak tanduk katakanlah Israel lewat lobby AIPAC dan lain-lain. Nah, saya masih menganggap itu gerakan minoritas, Bang Elsa, intinya. Tetapi saya kira ini gerakan yang terus berkembang menjadi seperti bola salju. Salah satu alasan kenapa Donald Trump menghentikan perang, kalau menurut saya, karena ini sebentar lagi ada midterm. Jadi kenapa dia menghentikan perang? Karena perang nggak populer. Sangat tidak populer. Bahkan banyak dari pendukung Trump juga sudah mulai tidak suka dengan perang ini. Dan agar dia kembali populer, maka dia menghentikan dulu perang. Nggak tahu ini perangnya sementara atau terus. Tetapi intinya saya sih menganggap gencatan senjata ini juga terkait dengan midterm election.
yang kalau popularitas Trump terus turun, bisa jadi Demokrat yang mengambil alih House atau DPR dan Senat atau DPD kalau di kita. Dan kalau itu yang terjadi, impeachment sudah menunggu. Karena jangan lupa sebenarnya, dan ini saya sih masih yakin gitu ya, Donald Trump ini selain karena ditekan oleh Israel, dia melakukan invasi militer ke Iran itu juga sebagai pengalihan atas Epstein File. Dan Epstein File ini bukan isu sembarangan, ini isu yang sangat serius di Amerika. Karena ini melibatkan kasus pedofilia. Bayangin ada presiden yang dituduh melakukan kejahatan pedofilia dan buktinya sangat terang benderang ada gitu loh. Dan jadi karena dalam beberapa hal sepertinya berhasil juga Donald Trump ya. Isu Epstein-nya sekarang mulai nggak ada itu di Amerika. Nggak lagi diingat-ingat orang. Sekarang semua orang ingatnya perang aja sama harga minyak mahal gitu ya. Itu mungkin Bang Elsa sedikit respon untuk apa yang ditanyakan Bang Elsa. Baik, terima kasih. Saya juga mengikuti ini agak kaget juga dengan pandangan keagamaan orang di Amerika yang saya pikir sudah demikian terbuka, ternyata enggak terlalu jauh beda juga dengan pandangan keagamaan di sini. Amerika itu sangat fundamentalis dalam sisi keagamaan. Jadi jangan mengira bahwa Amerika itu sekuler. No, Amerika itu sangat fundamentalis dan fundamentalis Kristen. Itu yang menyebabkan apa yang kita lihat sekarang. Oke. Amel sudah di penghujung waktu. Apakah mau ditutup, Amel? Kita mungkin mau mendengar ini penutup dari Mas Zezen mengenai bahasan kita pada malam hari ini sebelum akhirnya kita tutup diskusi malam ini. Oke. Ya, saya kira mungkin yang harus kita simpulkan pertama dari apa yang kita sudah bahas, kita tahu bahwa Iran sebagai sebuah negara dengan peradaban sangat panjang, dengan sejarah dan tradisinya itu memang mampu tumbuh dan bertahan menjadi negara yang seperti yang kita lihat sekarang, dengan kemampuan dia bertahan, endurance dengan resistensinya, dengan ideologinya yang sangat firm, bermula dari tentu saja revolusi dalam konteks modern, revolusi Iran 1979 gitu ya. Dan apa yang terjadi tentu saja kita berharap dengan gencatan senjata ini perdamaian akan benar-benar tercipta di Timur Tengah, karena bagaimanapun at the end of the day pada akhirnya perang itu tidak ada untungnya buat siapapun. Perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada yang disebut sebagai pemenang dalam, there is no winners in war gitu ya. Tidak ada pemenang dalam perang. Yang ada adalah loser, yang adalah orang-orang yang kalah. Dan semoga terakhir yang ingin saya tekankan, semoga semua pihak, semua kalangan masih memiliki sense of restraint, memiliki perasaan untuk mengekang diri, untuk menahan diri, dan tidak mau meningkatkan eskalasi yang ada sekarang, karena eskalasinya sudah mengkhawatirkan. Kalau eskalasinya terus meningkat, lagi-lagi yang terkena akibatnya bukan hanya yang ada di Timur Tengah, tapi kita semua, termasuk orang yang ada di Depok, orang yang ada di Cisarua, orang yang ada di Cibarusah gitu ya. Jadi kita semua kena nih. Jadi semoga orang seperti Donald Trump, orang seperti Netanyahu, orang seperti Khomeini masih punya sense of restraint, punya perasaan untuk mengekang diri untuk tidak terus-menerus terlibat di dalam konflik yang tanpa ujung begitu. Terima kasih Bang Elsa dan Mbak Amel atas undangannya dari satu pena, hati pena. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Zezen Zainal Mutakin untuk memberikan banyak pandangan, membuka wawasan kita mengenai diskusi kita malam hari ini. Ya, kita cuma bisa wait and see ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Sedikit banyaknya juga akan berimbas. Baik, Bapak Ibu sahabat Satu Pena dari Aceh sampai Papua, terima kasih sudah bergabung di obrolan kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pada Kamis malam pekan depan, tentunya dengan bahasan yang juga tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, sehat selalu, jaga kesehatan, semoga bahagia selalu. Selamat istirahat dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Zezen. Dan Elsa, Bang Reina, terima kasih.